Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Entitas yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya. Sponsori kegiatan-kegiatan PA212, kemudian solidaritas Muslim Uighur yang dinyatakan sebagai teroris separatis oleh negara Tiongkok. Ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dan hari ini, malam ini akan dilakukan penahanan. Nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT belakangan ini terus mencuat ke ranah publik. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan ini sedang terjerat kasus. Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada yayasan ini pun tidak main-main, mulai penggelapan dana donasi hingga pendanaan jaringan terorisme. Jumat 29 Juli lalu, 4 petinggi Yayasan ACT akhirnya ditahan di Bareskrim Polri. 4 petinggi ACT ini langsung ditahan setelah pemeriksaan di hari yang sama. Penahanan tersangka dilakukan lantaran beberapa barang bukti terkait kasus ini sudah dipindahkan dari kantor ACT. Karena terbukti minggu lalu kami melaksanakan geledah di kantornya ACT, ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut, sehingga kekhawatiran penyidik nanti para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti dan hari ini, malam ini sesuai dengan putusan gelar perkara akan dilakukan penahanan. Nama ACT selama ini kerap dijumpai masyarakat di berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial, mulai dari peristiwa kebencanaan hingga program-program bantuan kemanusiaan lainnya, termasuk salah satunya kala gunung berapi Semeru memuntahkan lava panasnya pada Desember 2021 lalu. Sepanjang periode 6 hingga 11 Desember 2021, ACT mengklaim telah menyalurkan bantuan makanan dan air kepada 36.600 penyintas erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. 7 bulan silam, ACT juga mengklaim turut serta dalam program pembangunan hunian sementara yang digagas oleh pemerintah daerah setempat. Kala itu, mantan Presiden ACT Ahyuddin menyebut memberikan bantuan 100 unit hunian sementara dibangun di desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Setelah kita 3 pekan kurang lebih bersama semua elemen memberlangsungkan aktivitas emergensi bantuan, dan sekarang recovery itu yang akan kita mulai. Yang pertama adalah pembangunan rumah nyaman sementara. Tidak ada yang kami harapkan sudah secepatnya proses pembangunan huntara yang dibangun. Apalagi sekarang musim hujan, kita membayangkan betapa kasihannya kalau para pengungsi tetap bertahan di tenda-tenda pengungsian. Namun, itu cerita dulu, persisnya 7 bulan silam. Sebab hingga kini, program bantuan 100 unit hunian sementara yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Dari 100 unit yang dijanjikan, baru dibangun 22 unit. Senin 25 Juli lalu, Bareskrim Polri menetapkan 4 petinggi ACT sebagai tersangka penggelapan dana donasi. Keempat tersangka dari jajaran ACT dijerat dengan 3 tindak pidana sekaligus, yaitu penggelapan, transaksi dan informasi elektronik, serta tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan fakta hasil penyidikan, diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri, juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022, dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT
dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Mens reanya adalah mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kasus dugaan penyelewengan Yayasan ACT sebenarnya mulai terendus kala Kementerian Sosial mencabut izin pengumpulan uang atau barang atau PUB sejak 5 Juli lalu. Kementerian Sosial menemukan indikasi pelanggaran atas ketentuan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan hingga melebihi 10%. Dari hasil kajian Inspektorat Kementerian Sosial, selama ini rata-rata pemotongan dana sumbangan mencapai 13,7%. Begitu izinnya dicabut, pihak ACT yang kini dipimpin oleh Ibnu Hajar buru-buru memberikan keterangan ke publik. Ibnu Hajar menyebut pencabutan izin tersebut terlalu cepat. Namun saat disoal besarnya pemotongan dana sumbangan, Ibnu Hajar berdalih jenis dana yang dikelola tidak hanya sumbangan, tapi juga dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan begitu katanya, penggunaan biaya operasional alias pemotongan sumbangan tidak mengacu penuh pada peraturan pengumpulan sumbangan. Khawatirnya beberapa masyarakat kita pemilik atau pegiat-pegiat kemanusiaan belum banyak yang tahu mana yang masuk kategori untuk yang bisa laporkan di PUB dan mana yang bisa mungkin perlu kebijakan atau aturan-aturan yang berbeda. Karena tadi ada komitmen, misalnya ACT dengan perusahaan ini CSR kita dapat operasional misalnya 15% atau 14%. Ini gimana dengan aturan, apakah ini dianggap otomatis melanggar? Keterangan pihak ACT ini ternyata berlawanan dengan penegakan hukum dari kepolisian. Hasil penyidikan polisi justru menyebut sepanjang tahun 2015 hingga 2019, ACT telah melakukan pemotongan sumbangan dana masyarakat antara 20 hingga 23%. Dan pada tahun 2020, persentase potongan naik menjadi 30%. Sungguh miris, pengumpulan sumbangan dana dan barang dari masyarakat yang katanya untuk kemanusiaan dan sosial, nyatanya tidak semuanya sampai ke tangan umat yang membutuhkan. Justru masuk ke kantong yayasan dan dinikmati oleh segelintir pengurus dan petinggi ACT. Jumlah dana sumbangan masyarakat yang dikelola oleh ACT memang tidak main-main. Per bulannya tidak kurang dari 60 miliar rupiah dana masyarakat masuk ke rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat, kemitraan, maupun perusahaan dalam dan luar negeri. Salah satu dana jumbo yang dikelola adalah dana CSR dari perusahaan Boeing asal Amerika Serikat. Bermula dari kecelakaan pesawat Lion Air JT610 di lepas pantai Karawang, Jawa Barat, tahun 2018 silam, ACT akhirnya mengelola dana dari perusahaan Boeing sebesar 138 miliar rupiah. Dana ini sebenarnya adalah kompensasi non-tunai dari pihak Boeing yang diberikan kepada ahli waris korban kecelakaan senilai 2 miliar 60 juta rupiah per orang. Namun kompensasi non-tunai tersebut harus dikelola oleh yayasan atau lembaga. Kepolisian menyebut sedikitnya 34 miliar rupiah dari dana CSR tersebut diselewengkan ke program lain dan sebagian lainnya bahkan digunakan untuk menyuntik dana perusahaan yang terafiliasi dengan para petinggi ACT. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar,
dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian selain itu juga digunakan untuk gaji para pengurus. Ini sekarang sedang dilakukan rekapitulasi dan menjadi tindak lanjut kami yang tadi disampaikan, yaitu akan dilakukan audit pada ACT. Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan PPATK untuk selanjutnya melakukan tracing aset atas dana-dana tersebut. Salah seorang ahli waris korban kecelakaan JT610 yang realitas temui mengaku tidak pernah mendapat informasi sama sekali atas realisasi kompensasi non-tunai tersebut. 29 Oktober 2018 silam, Yuke kehilangan suami tercintanya, Rudolf Sayer. Berpamitan pergi bekerja, namun nahas pesawat yang ditumpangi sang suami saat itu mengalami kecelakaan. Seluruh penumpang dan kru pesawat JT610 sebanyak 189 orang dinyatakan meninggal. Ya kalau 4M kan sampai ke keluarga yang kami terima kan cuma 2M lah ya. Berarti 2 yang dipotong. Nah tapi kan sampai sejauh itu enggak ada komunikasi dengan keluarga korban. Yayasannya apa, kelanjutannya lah ya setelah habis tabur bunga waktu itu. Yayasannya apa yang mau dipakai, terus siapa yang bertanggung jawab, ya kan? Nah kita enggak diberikan kesempatan kayak gini, memilih misalnya siapa-siapa misalnya keluarga korban yang mau sumbang sendiri atau yang mau menyumbangkan lewat yayasan ini, kan kita enggak diberi kesempatan itu kan? Yang terjadi pada waktu itu ya kita jadi pendengar, kita cuma mendengar, oh iya nanti kita dapat bantuan tapi kita cuma terima 2, yang sisanya disalurkan. Demi melancarkan aksinya mengolah dana umat untuk bisnis dan kepentingan kelompoknya sendiri, diduga lingkar dalam ACT telah mendirikan 10 perusahaan cangkang. Perusahaan-perusahaan ini juga terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK. Dana masuk dan dana keluar dari entitas tersebut pada periode yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya. Jadi sekitar 1 triliunan ya. Jadi dana masuk dana keluar itu per tahun itu perputarannya sekitar 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan itu memang banyak. Memang PPATK melihat bahwa entitas yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya ya, dimiliki langsung oleh pendirinya. Ada beberapa PT di situ itu dimiliki langsung oleh pendirinya dan pendirinya termasuk orang yang terafiliasi karena menjadi salah satu pengurus gitu ya. Ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis to bisnis, jadi tidak murni penerima menghimpun dana kemudian disalurkan, tapi kemudian dikelola dulu di dalam bisnis tertentu. Dan di situ tentunya ada revenue, ada keuntungan. Sepanjang 1 dekade terakhir, hasil pengumpulan dana ACT cukup besar. Nilai perolehan per tahun terus meningkat. Dan sejak 6 tahun terakhir, dana sumbangannya selalu menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Lantaran namanya dikenal luas, banyak juga masyarakat di Indonesia yang percaya menitipkan atau turut menyumbang melalui yayasan yang didirikan tahun 2005 ini. Namun lancung, niat baik masyarakat menyumbang demi meringankan beban sesamanya, nyatanya justru diselewengkan. Selama menjalankan misinya sebagai lembaga filantropi, ACT memang cukup gencar menjaring donasi. Beragam program dibuat sekaligus dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dana secara konvensional maupun online. ACT mengklaim telah menyalurkan donasi kepada sedikitnya 46 juta penerima manfaat
di 76 negara. Tidak hanya di dalam negeri, ACT juga menggalang sumbangan untuk entitas mancanegara. Beberapa negara berkonflik seperti Palestina dan Suriah menjadi salah satu langganan penyaluran donasi. Hasil penelusuran PPATK, sedikitnya ada 2.000 transaksi pengiriman uang dari entitas asing ke ACT dengan nilai total 64 miliar rupiah. Dan sebaliknya, ada 450 transaksi pengiriman uang dengan total nilai 52 miliar rupiah. Berkaitan dengan temuan-temuan tersebut, akhirnya PPATK memblokir sementara rekening yang terafiliasi dengan ACT di 33 entitas. Temuan ini akhirnya juga didalami oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kini, BNPT tengah menginvestigasi keterkaitannya dengan daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Mereka juga aktif dalam mendonasi, mensponsori kegiatan-kegiatan seperti PA 212, kemudian solidaritas Muslim Uighur yang dinyatakan sebagai teroris separatis oleh negara Tiongkok. Kemudian juga aktif di dalam penggalangan dana atau donasi solidaritas Muslim Palestina, termasuk solidaritas Muslim New Zealand beberapa waktu yang lalu ya. Sejauh ini ACT dalam konteks penanggulangan terorisme sebagai tugas fungsi BNPT ya memang belum, ya sekali lagi memang belum masuk di dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya jikalau memang ada bukti, ada fakta yang menunjukkan terlibat di dalam pendanaan teror, tentu akan dilakukan proses hukum. Pada realitas, anggota Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme, Makmun Rashid mengaku punya pengalaman tersendiri dengan ACT. Tahun 2021 lalu, Makmun Rashid membatalkan rencana kerjasama MUI dengan ACT. Ibnu Hajar dan Ahyuddin ini sebelum membuat MOU di tanggal 21 Juni, di tanggal 16-nya ada laporan masuk di Bareskrim dengan terlapor mereka berdua. Nah di situ kemudian saya dan kawan-kawan di BPET MUI mempertanyakan, di sini banyak kejanggalan. Misalnya tidak ada periodisasi, tidak ada mekanisme dispute, kemudian objeknya, misalnya objek ekonomi apa ini? Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi tanya-tanya kita. Karena apa? Ketika MOU tidak ada periodisasi sekalipun, itu menjadi indikasi penyelewengan terhadap penggunaan ini sangat luar biasa nantinya. Hingga 9 kali diperiksa bolak-balik di Bareskrim Polri, mantan Presiden ACT Ahyuddin dengan percaya diri sesumbar, ia tidak punya mental menyeleweng sedikit pun. Salah enggak, salah. Kalau mental kita penyeleweng, ACT ini nggak mungkin berusia 17 tahun, didukung oleh begitu banyak masyarakat, bekerja juga bukan hanya di tanah air tapi juga di lingkup global. Nggak mungkin kalau mental penyeleweng itu begitu. Sementara Presiden ACT saat ini, yaitu Ibnu Hajar, juga berkilah. Lembaga yang dipimpinnya berbeda gaya kepemimpinan dengan pendahulunya. Kan 11 Januari ada perubahan, 20 Januari sudah pergantian akte, maka awal Februari semua yang disebutkan itu sudah kami jual kembali. Jadi sebenarnya kemarin pemberitaan oleh Tempo itu terjadi Juli kemarin, di saat semua yang kami lakukan, semua kemewahan yang disebutkan mobil-mobil sudah nggak ada semua di sini, sudah berganti semua. Perputaran uang dari hasil donasi atau filantropi di Indonesia memang cukup tinggi, mencapai kisaran 180 triliun rupiah per tahun. Namun Detasemen Khusus Anti Teror meminta masyarakat lebih berhati-hati, sebab selama ini modus penggalangan dana untuk tindak terorisme terus berubah modus, bergeser dari konvensional menjadi gerakan lebih tersamar, yaitu melalui penggalangan dana masyarakat. Pendanaan itu
istilahnya nafas dan darahnya teror itu gitu. Sebenarnya mereka kalau nggak ada pendanaan nggak bergerak gitu dia. Nah makanya sebenarnya kalau kita seluruh masyarakat waspada dan meyakinkan bahwa kita tidak memberikan sumbangan kepada kelompok-kelompok ini, dengan sendirinya mereka juga tidak dapat melakukan aktivitasnya. Iya. Masyarakat Indonesia memang dikenal memiliki rasa sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Tahun 2021, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi Charities Aid Foundation. Namun semestinya, pemerintah ketat mengawasi keberadaan lembaga-lembaga filantropi yang menggalang dan menyalurkan dana sumbangan umat. Sebaliknya, publik juga harus mawas diri, bijaksana dalam menyalurkan niat baiknya. Sebab bagaimanapun, dana umat bukanlah dana milik pribadi atau kelompok yang bisa disalurkan suka-suka para pengelolanya. Jangan ada lagi lembaga-lembaga yang menunggangi, menjadikan gerakan filantropi Indonesia sebagai ladang bisnis, diselewengkan sana-sini, dan masuk kantong kelompok kepentingan sendiri.